another galaxy. Too much to take, these memories end in tragedy. All of these places, all of these faces. Ruang rapat pagi. Pagi itu, suasana ruang rapat kantor terasa berbeda. Biasanya, rapat pagi hanya membahas target harian dan laporan singkat. Namun hari ini, semua orang tampak tegang. Saya langsung ke inti ya. Target kita bulan ini naik 40%. Rapat pagi itu tegang karena Pak Wira mengumumkan target penjualan naik menjadi 40% tanpa diskusi. Raka dan Dina keberatan sebab target bulan lalu saja belum tercapai dan kondisi pasar sedang turun. Namun, Pak Wira tetap bersikeras menolak alasan dan hanya menuntut hasil. Kak, serius ya targetnya bisa naik segitu? Kalau tanpa strategi berat, bukan soal malas, tapi memang kondisi pasar sedang tidak mendukung. Kita tetap harus jalan. Kalau angka tidak tercapai, kita semua akan kena evaluasi. Masalahnya bukan cuma kerja keras, promosi, segmentasi pelanggan, dan penawaran produk belum disiapkan dengan matang. Kita fokus ke penjualan dulu, strategi bisa nyusul. Justru itu masalahnya, Rak. Kalau dari awal tidak ada strategi, kita hanya mengejar angka kosong. Perdebatan kecil mulai muncul. Tim yang tadinya kompak perlahan terpecah karena tekanan target. Saya baru cek data masuk, ada beberapa orderan yang belum selesai, tapi saya disuruh masukkan di laporan sementara. Maksudnya laporan dibuat dulu biar kelihatan target tercapai. Iya, katanya supaya presentasi ke manajer perusahaan itu terlihat lebih aman. Itu sama saja memanipulasi data. Maaf nih, saya ikut instruksi, tapi saya juga merasa bahwa itu salah. Kalau data sudah dipoles dari awal, nanti keputusan yang diambil juga salah. Di titik itu, masalah bukan lagi soal target. Masalahnya mulai menyentuh kejujuran dan integritas kerja. Kita harus bicara jujur, tim sudah capek, target tidak realistis, dan sekarang laporan mau dibuat tidak sesuai kenyataan. Kalian pikir aku tidak tertekan? Pak Wira menuntut hasil, dan aku yang harus bertanggung jawab. Kalau begitu, sampaikan kondisi sebenarnya, jangan malah menekan tim bawah. Saya setuju dengan Dina. Kalau promosi, produk, dan strategi penjualan tidak dibenahi, target ini tidak akan tercapai dengan sehat. Saya jadi takut, tiap hari rasanya cuma dikejar angka, bukan dibantu untuk berkembang. Kalau target gagal, semua bisa kena sanksi. Tapi kalau kita berbohong, kepercayaan tim akan hilang. Pertama kalinya, semua orang berani menyampaikan isi pikirannya. Di saat Ima datang ke ruangan Sinta, Ima tidak sengaja mendengar percakapan mereka, di mana Raka meminta agar Sinta memasukkan orderan yang belum selesai ke laporan sementara agar target penjualan tercapai, alias meminta Sinta untuk memanipulasi data. Ima yang merasa bahwa hal tersebut tidak benar, kemudian Ima melaporkan hal tersebut kepada manajer. Sin, boleh saya bicara sebentar mengenai tentang laporan? Ya Pak, boleh silakan. Apakah bisa orderan yang belum selesai ini kamu masukkan ke laporan sementara agar target kelihatan tercapai? Jadi kamu buat semacam angka fiktif dalam laporan dari barang penjualan ke dalam laporan. Mau gimana lagi? Kita harus tetap lakukan agar manajer puas dengan persentase target biar kita aman. Baik Pak, saya akan lakukan sesuai dengan instruksi dari Bapak. Saya dengar ada laporan yang tidak sesuai dengan data asli. Siapa yang bertanggung jawab? Pak, laporan ini dibuat sementara karena data kami untuk memperlihatkan target tercapai. Jadi benar, laporan ini dimanipulasi. Saya yang memberi instruksi, Pak. Saya pikir ini cara satu-satunya agar tim tidak kena marah. Tapi cara itu justru merusak kepercayaan kami. Kalau perusahaan ingin hasil jangka panjang, kami butuh strategi bukan hanya tekanan. Kami mau bekerja keras, Pak, tapi kami juga butuh arahan yang jelas. Saya mengerti sekarang. Kalau begitu, kita harus evaluasi cara kerja ini. Baik, Pak. Hari ini, target akan dibagi per tim dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Saya juga minta Rifa membuat strategi promosi yang lebih tepat. Baik Pak, saya akan susun ulang pendekatan pemasaran. Raka, tugasmu bukan hanya mengejar angka, tapi menjaga tim tetap solid. Saya mengerti, Pak.
Saya akan perbaiki cara saya memimpin. Kalau gitu, kami siap bekerja. Tapi kami ingin semua berjalan dengan jujur dan realistis. Saya juga akan pastikan laporan sesuai data asli. Saya senang kalau kerja tim bisa dimulai lagi tanpa tekanan berlebihan. Baik, rapat hari ini kita sudahi sampai sini. Baik, Pak. Hari itu menjadi pelajaran penting bagi semua orang. Target memang harus dicapai, tetapi tanpa kejujuran dan kerjasama, sebuah tim hanya akan sibuk menyelamatkan angka, bukan menyelesaikan masalah. Dalam dunia kerja, target tinggi memang penting, namun target yang baik harus disertai komunikasi, strategi, dan dukungan yang nyata, karena pada akhirnya keberhasilan perusahaan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal manusia di balik angka itu. Target yang hebat tidak pernah dicapai oleh orang-orang yang ketakutan. Ia dicapai oleh tim yang berani, jujur pada keadaan, dan cerdas dalam menyusun rencana. Jangan mengorbankan integritas demi impresi sesaat. Pencapaian yang dipalsukan adalah beban di masa depan. Konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar. Yang membedakan organisasi yang baik dan buruk bukan ada atau tidak adanya konflik, melainkan bagaimana cara mereka menghadapinya. Dengan teori peran yang jelas, motivasi yang tepat, dan komunikasi yang terbuka, setiap konflik bisa menjadi jembatan menuju organisasi yang lebih kuat. Keberhasilan tim bukan soal angka di atas kertas, tapi soal kepercayaan di dalam ruang kerja. Profesional sejati berani menyajikan realita, agar solusi yang diambil tepat sasaran. Data yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Komunikasi yang terbuka adalah kunci. Masalah seberat apapun akan terasa lebih ringan jika dibahas dengan kepala yang dingin dan hati yang jujur.